Saya ingin memulai dari dinamika penyiaran hari ini. Kalau dilihat penyiaran hari ini, landscape-nya, ya mohon yang lain bisa di-mute gitu. Landscape hari ini bisa dilihat sebagaimana gambar hari ini. Data Nielsen tahun 2018 menempatkan televisi sebagai media dengan tingkat penetrasi paling tinggi, 97%. Itu data Nielsen. Tetapi yang menarik, Pak Saifullah Tamliha, internet sudah mencapai angka 77% untuk penetrasi informasi. Dengan kemudian menonton televisi durasinya 5 jam per hari. Nah, kalau melihat data ini, kita bandingkan data yang paling kiri itu, teman-teman, berarti bisa jadi orang yang sedang menonton televisi, 97% orang yang sedang menonton televisi, pada saat yang bersamaan sedang menggunakan device internetnya. Kan begitu. Maka kalau kita baca datanya seperti itu, lalu kita kurangkan, Pak, maka real yang betul-betul nonton televisi hanya 20%, Pak. Hanya 20%. Lalu kemudian berikutnya, kalau kita melihat data Hotsuite tahun 2020 Januari, itu dikatakan pengguna internet Indonesia itu sebanyak 175,4 juta pengguna internet. Ya. Itu setara dengan 64% jumlah penduduk Indonesia. Nah, kalau dilihat dari data ini juga disebutkan orang menggunakan internet sehari yang benar, itu hampir 8 jam sehari. Nah, kalau membaca data ini berarti orang yang menggunakan internet bisa jadi saat yang bersamaan juga menghidupkan televisi, dual screen begitu, televisinya mati setelah 5 jam, internetnya masih jalan karena 8 jam. Kalau bicara ini kan terlihat bahwa sebenarnya penetrasi internet sudah semakin menguat dibanding media-media lama termasuk televisi. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi, penetrasi internet ini akan semakin besar, kan begitu. Data Hotsuite juga menyebutkan 98 pengguna internet melalui mobile device, perangkat mobile. Ini gambaran dulu kondisi yang kemudian kita hadapi hari ini. Lalu menginjak isu digitalisasi. Mohon maaf ini Prof. Henry, kalau salah saya boleh dikoreksi, karena kalau guru itu kan mengkoreksi murid begitu. Jadi digitalisasi ini pada awalnya adalah sebuah proses ahli media dari bentuk cetak, audio maupun audiovisual menjadi digital, menjadi kode biner dalam satuan bit. Tujuannya apa? Agar mudah dalam melakukan pengarsipan, agar kemudian lebih ringkas, dokumen menjadi lebih awet, dan juga mudah dalam melakukan pendanaan. Awalnya kalau bicara digitalisasi kan itu. Tetapi ketika berbicara digitalisasi hari ini, maka itu paling tidak perlu dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah Internet of Things, keterhubungan dengan internet, di mana internet menjadi segala hal, mulai dari pesan makanan, transportasi, belanja, termasuk mengakses informasi dan hiburan. Itu Internet of Things. Dan kalau berbicara digitalisasi hari ini, itu terkait dengan yang disebut cloud computing. Komputerisasi awan atau penyimpanan awan, di mana semua materi digital tadi yang sebelumnya disimpan di perangkat kita masing-masing, hari ini bisa disimpan dalam perangkat virtual, dalam penyimpanan virtual. Dengan disimpan dalam penyimpanan virtual, maka siapapun bisa mendownload itu. Maka kemudian karena ada cloud computing atau cloud saving ini, kemudian kita mengenal upload dan download. Nah, digitalisasi itu dipahami dalam dua hal ini. Nah, bagaimana kalau bicara kemudian digitalisasi penyiaran? Kalau dikaitkan dengan digitalisasi konsep awalnya, maka digitalisasi penyiaran itu bicara tentang digital terestrial. Hari ini kita berhadapan dengan bagaimana digitalisasi jaringan atau digitalisasi internet. Saya akan bicara selanjutnya. Nah, kalau bicara digitalisasi terestrial, dimulai dari yang disebut analog terestrial. Analog terestrial kira-kira gambarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Frekuensi dengan lebar 8 MHz hari ini digunakan oleh satu stasiun televisi. Jadi satu stasiun televisi menggunakan 8 MHz. Total untuk induk jaringan televisi yang hari ini berjumlah kurang lebih 16 TV, itu menghabiskan
frekuensi sebesar 128 MHz. Itu kalau bicara analog terestrial. Lalu pemerintah ingin kemudian memasuki yang namanya penyiaran digital terestrial. Apa itu? Adalah bagaimana agar 8 MHz tadi frekuensi bisa digunakan bersama-sama 6 sampai 12 saluran televisi. Itu kalau bicara digital terestrial. Nah, persoalannya di sana adalah tidak semua lembaga penyiaran gitu akan mendapatkan hak pengelolaan frekuensi. Hanya lembaga penyiaran yang sekaligus penyelenggara multiplexer yang mengelola frekuensi. Jika pemerintah memberikan alokasi 5 pita frekuensi masing-masing 8 MHz untuk digunakan bagi penyiaran terestrial, maka dapat menampung 30-60 saluran televisi. Nah, dalam kalkulasi Kementerian Kominfo, mohon maaf kalau salah, akan ada penghematan penggunaan frekuensi sebesar 112 MHz yang disebut digital dividend. Jadi nanti ada 112 yang dihemat, dapat digunakan untuk broadband internet. Maka kata kunci dari migrasi televisi atau siaran analog ke digital pada awalnya, ini isu kira-kira sudah 10 tahun, pada awalnya isu ini adalah terkait dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi elektromagnetik. Nah, dengan penyiaran televisi atau penyiaran digital itu, akan ada efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang selama ini digunakan untuk bisnis atau jasa penyiaran. Yang berikutnya akan ada digital dividend, yaitu penghematan spektrum sebesar 112 MHz yang rencananya akan digunakan untuk internet berkecepatan tinggi. Digital dividend akan diperoleh, nah ini penting ini, Prof, kita sama-sama mengingatkan begitu ya. Jadi digital dividend ini akan diperoleh kalau proses analog switch off atau ASO sudah tuntas dilakukan. Sehingga apa? Semakin cepat ASO selesai, semakin cepat pula bangsa Indonesia memperoleh yang namanya digital dividend. Kan begitu. Nah, masalahnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tamliha, hingga saat ini belum ada dasar hukum akibat belum selesainya RUU penyiaran. Lalu berikutnya, digitalisasi penyiaran terestrial lalu berusaha kemudian masuk dalam RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Kenapa? Bisa jadi ini Prof. Henry akan menyampaikan adalah upaya pemerintah untuk mempercepat digitalisasi tadi daripada menunggu RUU penyiaran masuk ke Omnibus Law, begitu kan? Nah, pertanyaannya, apakah tepat ASO diatur dalam Omnibus Law? Mengingat konsekuensi dari ASO ini akan mengubah landscape penyiaran secara fundamental. Tetapi lagi-lagi, ASO masuk pada Omnibus Law menurut saya menjadi wilayah dari para pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR, bukan wilayah dari KPI. Hanya saja catatannya, kalaupun ASO akhirnya diatur dalam Omnibus Law, maka sebaiknya RUU penyiaran segera dibahas dan ditetapkan karena mengatur konsekuensi dari perubahan landscape penyiaran. Mulai dari perizinan, pengawasan konten, evaluasi, relasi antara lembaga penyiaran dengan MUX, pelibatan masyarakat, dan lain-lain. Jadi harapannya, kalaupun kemudian masuk dalam yang namanya Omnibus Law untuk migrasi dari analog ke digital, maka RUU penyiarannya tetap harus segera dibahas agar bisa mengatur hal-hal lainnya. Nah, berikutnya dalam penyiaran digital terestrial, jumlah saluran televisi akan semakin banyak. Kemungkinan 3-4 kali lebih banyak dari yang saat ini bersiaran, existing. Namun, di sisi lain audiensnya semakin berkurang. Kalau kita tadi lihat dengan data Nielsen saja, real televisi kan kurang dari 20%, hanya 20%. Jadi TV-nya akan semakin banyak, tapi penontonnya terestrial itu akan berkurang. Nah, terestrial ini yang juga perlu dipahami, kemudian menggunakan device konvensional, gitu. Nanti saya akan sampaikan di belakang. Nah, penetrasi hiburan dan informasi melalui digital jaringan atau internet, audiensnya 77 menurut Nielsen, dan menurut Hootsuite sebesar 64%. Ini kalau bicara audiens internet. Sehingga apa? Jasa penyiaran perlu melakukan strategi konvergensi dan sudah melakukan ini dan akan berkembang sebagai provider konten. Menurut saya ke depan akan begitu. Informasi dan hiburan melalui internet bisa melalui berbagai platform aplikasi
yang memungkinkan akses secara mobile dan penetrasinya akan semakin besar seiring dengan pembangunan infrastruktur internet yang dilakukan pada lahan virtual 112 MHz tadi, digital dividend. Internet selama ini dikelola oleh bisnis atau jasa telekomunikasi. Jadi yang mengelola itu sepengetahuan saya nanti adalah jasa telekomunikasi. Nah, pengelola spektrum frekuensi sepengetahuan saya terbagi dalam dua entitas bisnis selama ini, dua kelompok. Yang satu adalah telekomunikasi, satunya kelompok penyiaran. Maka ini menjadi catatan saya, Prof, mungkin bisa dipertimbangkan oleh Prof, ketika misalnya Omnibus Law ini menyetujui membahas juga termasuk ASO, sehingga pembahasan apakah single atau multiplexing itu diatur oleh peraturan pemerintah, maka catatannya begini, jika jasa telekomunikasi dikelola oleh lebih dari satu entitas bisnis, entitas bisnis itu mengelola penggunaan frekuensi telekomunikasi. Bagaimana dengan pengelola? Ngopi di rumah boleh. Mohon maaf yang di luar bisa di mute. Ya. Bagaimana dengan pengelola jasa penyiaran pasca ASKO, pasca pelaksanaan ASO, single atau multi? Karena kalau telekomunikasinya lebih dari satu loh yang mengelola frekuensi. Apakah lalu single itu menjadi tepat? Tapi lagi-lagi ini menjadi kewenangan pembuat undang-undang atau kewenangan PP nantinya. Lalu apakah pengaturan dan pengawasan konten hanya dilakukan pada ranah digital terestrial atau juga mencakup digital internet? Mengingat kekuatan penetrasi media ke depan, itu terestrial akan semakin mengecil seiring perkembangan teknologi. Ini kira-kira gambaran sederhananya Bapak Ibu. Digitalisasi penyiaran. Akan ada proses penyiaran digital, hari ini sudah berlangsung secara simulcast, artinya apa? Penyiaran digital jalan, analog juga masih jalan. Percobaan yang digital ya. Lalu sedang menuju kepada ASO, pemerintah membutuhkan dasar hukum, makanya saat ini masuk dalam RUU Omnibus Law. Kalau ASO ini jalan dan tuntas, saya nggak tahu berapa tahun begitu, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Prof. Henry, akan diperoleh digital dividend. Setelah digital dividend diperoleh, bisa membangun bahasa saya tol virtual. Ada sebuah akses kecepatan tinggi, internet berkecepatan tinggi. Kita bisa masuk pada kemudian 5G. Gitu kan, teknologi 5G, kecepatannya kalau di situ bisa dilihat 1 second setiap kali mendownload atau mengupload. Sebelumnya kalau 3G 571 second untuk download begitu. Kalau 4G berapa itu? 21 atau berapa gitu ya. Lebih dari 1 second. Dengan 5G bisa 1 second. Tetapi ketika tol virtual ini terbangun, lalu kecepatan internet tinggi, semakin sedikit blank spot untuk internet, yang terjadi adalah luberan konten. Konten ini kan tentu akan semakin meluber. Semakin banyak orang yang bisa memproduksi konten, mereproduksi konten, maupun menyebarluaskan konten. Maka pertanyaan berikutnya, apakah semua konten di internet adalah konten positif? Jika di internet tidak semua konten positif, bagaimana pengendalian konten negatifnya? Kan itu yang kemudian harus ditanyakan. Ketika kemudian infrastruktur internetnya kita bangun, bagaimana pengendalian kontennya? Nah, saya ingin membandingkan bagaimana kemudian media lama dan media baru. Saya selalu tertarik membandingkan ini. Kalau berbicara perangkat, ya, media lama itu televisi dan radio, perangkatnya cenderung statis. Nggak ada orang yang bawa televisi kemana-mana, karena apa? Harus juga bawa anten UHF-nya. Kan televisi dalam konteks terestrial, konvensional itu kan melalui frekuensi UHF. Nggak mungkin kan bawa sambil anten UHF-nya juga dibawa kemana-mana, begitu. Itu kalau yang statis. Kalau perangkat media baru bisa statis dalam bentuk komputer, bisa mobile dalam bentuk ini yang kita pegang sekarang. Tapi kalau berdasarkan data Hotsweet tadi, internet 98% device-nya mobile. Lalu kalau layarnya, kalau kemudian layar media lama, communal screen, tonton rame-rame, ada pengendalian dari lingkungan sekitar, kalau media baru, private screen. Secara koneksi, media lama tidak terkoneksi dengan internet, media baru terkoneksi. Secara waktu menonton, media lama menontonnya harus berdasarkan jadwal. Media baru, kapanpun kita mau menonton. Diambil siarannya kemarin, diambil tahun lalu, kita bisa nonton. Kalau media baru, sesuai dengan jadwalnya. Mohon maaf yang masih di luar, yang masih belum mute, bisa di-mute dulu.
suaranya bocor ke sini. Lalu kemudian tempat menonton. Kalau tempat menonton dengan media lama konvensional kita masih punya keterbatasan hanya di tempat-tempat tertentu dan siaran pun punya batasan teritori. Media baru bisa di mana saja, menonton maupun mengupload dan sebagainya. Kalau bicara melihat berkali-kali, gitu ya, media lama, ini saya ingin cerita, media lama itu kita melihatnya hanya sekali. Ketika kita nonton televisi, ada adegan perkelahian, ada kemudian adegan kemudian sensual di situ. Hanya lihat sekali saja, nggak mungkin berulang-ulang. Karena apa? Device-nya atau perangkatnya nggak mungkin berulang. Kalau berulang pasti siarannya yang diulang. Tapi kalau sudah begitu kan pasti ditegur sama KPI, nggak mungkin diulang. Nah, kalau di yang media baru, ini bisa diulang-ulang sendiri. Satu detik begitu bisa diulang-ulang menjadi kemudian lama begitu kan. Lalu berbagi atau sharing, media lama tidak bisa, media baru kemudian bisa berbagi. Jadi yang mau saya katakan kalau perbandingan ini, media lama dengan media baru dampaknya kepada masyarakat tentu lebih besar media baru, positif maupun negatif. Sehingga kalau bahasa saya, media sebagai saluran itu cenderung netral, tapi konten dapat mengandung pesan positif maupun negatif. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, media baru akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan media lama. Jika media lama diatur dan diawasi, seharusnya media baru pun perlu diatur dan diawasi. Lalu yang paling penting standar pengaturan pengawasannya terhadap konten perlu berlaku sama begitu. Berapa menit lagi saya? Saya nambah 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Boleh ya? Kalau sudah 2 menit boleh dihentikan. Nah ini pengaturannya. Hari ini media baru lebih banyak diatur oleh Undang-Undang ITE. Catatannya Undang-Undang ITE ini berujung pada sanksi pidana, sementara Undang-Undang Penyiaran isunya lebih banyak, tapi sanksinya administrasi. Nah ini perlu kemudian sinkronisasi dalam Undang-Undang Penyiaran hari ini, karena apa? Kalau Undang-Undang Penyiaran ini hanya mengatur tentang terestrial, penyiaran digital terestrial, maka itu hanya bicara terkait dengan 33% masyarakat terdampak. Karena 64% masyarakat hari ini sudah menggunakan internet. Siapa yang mengatur dampak kepada 64% itu? Maka tentu harapannya bisa diatur agar apa? Masyarakat bisa mendapatkan konten positif, hiburan yang sehat, dan informasi yang berkualitas. Saya cukupkan di situ agar Prof. Henry maupun Prof. Iswandi di luar bisa memberikan beberapa masukan terkait hal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.